Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang. Didukung oleh Saudara, hari ini Polda Metro Jaya hendak merilis kasus kaca pembunuhan Bank BUMN. Oh, belum. Dan kita dengarkan bersama secara langsung bagaimana Polda Metro Jaya merilis kasus pembunuhan kaca Bank BUMN. Memang sesuai jadwal, Saudara, Polda Metro Jaya menggelar atau mengungkap kasus penculikan dan juga pembunuhan Kepala KCP salah satu bank BUMN di Jakarta, di mana menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi ini mengatakan, maksud kami Brigjen Ade Arysyam Indradi mengatakan mengungkap kasus ini akan berlangsung sesuai jadwal pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sekedar informasi, Saudara, polisi telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini, termasuk DH, di mana belasan orang ini dikelompokkan berdasarkan perannya masing-masing. Misalnya ada kelompok aktor intelektual, kemudian 3 lainnya adalah klaster pembututan, penculikan, dan juga eksekusi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun Saudara, oknum prajurit TNI, Kopda FH juga ikut terseret dalam perkara ini. Ia masuk dalam klaster penculikan yang berperan sebagai perantara untuk mencari penculik. Kasubdit Jatanras dan Kasubdit Resmob, kemudian rekan-rekan penyidik. Ini rekan-rekan, kemudian yang kami hormati rekan-rekan kami dari Bithumas Polda Metro Jaya. Dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kami, jurnalis dan media yang sudah berkenan hadir siang hari ini. Rekan-rekan, atau kami melaksanakan konferensi pers, penjelasan berkaitan dengan pengungkapan kasus Dan Saudara, selain juga Polda Metro Jaya yang siang ini merilis kasus pembunuhan Kepala Cabang salah satu bank BUMN di Jakarta, keluarga Kepala Cabang juga ini mendesak polisi untuk cepat mengungkap motif penculikan hingga pembunuhan terhadap korban. Kuasa hukum dari korban, yakni Boyamin Saiman, saat dikonfirmasi pada hari kemarin ini menyebutkan pengungkapan motif kasus oleh Polda Metro Jaya dapat membantu pihak keluarga memikirkan langkah selanjutnya, termasuk rilis yang dilakukan siang ini. Kita menanti apakah polisi mengungkap terkait motif kasus pembunuhan terhadap Kepala Cabang salah satu bank BUMN ini. Dan Saudara, selain itu, pihak keluarga juga dalam waktu dekat ini berencana meminta keterangan kepada penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Pomdam Jaya terkait dengan kasus ini.
Saudara, sebelumnya polisi telah meringkus sebanyak 15 orang terkait kasus dugaan penculikan dan juga pembunuhan terhadap kepala cabang atau kacab sebuah bank BUMN di Jakarta. Yang pertama tentunya kami persilakan kepada Bapak Direskrim untuk menyampaikan kronologis dan proses pengungkapannya. Setelah itu nanti kami berikan kesempatan juga kepada Bapak dan Pomdam Jaya untuk menyampaikan proses kerjasama dan hasil atau langkah-langkah yang telah dilakukan. Kami persilakan Pak Dir. Dan saudara, yang dilakukan sekarang di Polda Metro Jaya yaitu merilis kasus pembunuhan kepala cabang salah satu bank BUMN di Jakarta, di mana sesuai jadwal sebelumnya Polda Metro Jaya mengumumkan hasil penyelidikan kasus penculikan dan juga pembunuhan kepala cabang pembantu atau KCP di sebuah bank BUMN di Jakarta. Kasubdi Jakartas, Kasubdi Resmob serta tim penyidik di Reskrim Polda Metro Jaya serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan merilis tentang pengungkapan kasus penculikan dan atau perampasan kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 333 KUHP. Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari terjadinya kasus penculikan ataupun perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang mengakibatkan meninggal dunia, di mana kejadian tersebut berawal dari lokasi parkiran lotemat Pasar Rebo di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Susukan, Kecamatan Cilacap, Jakarta Timur. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 14.00. Yang selanjutnya kasus tersebut dilaporkan oleh pelapor di Polres Metro Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa identitas daripada korban yaitu dengan inisial MIP yang merupakan karyawan sebuah BUMN yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu BRI di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Rekan-rekan sekalian, bahwa peristiwa ataupun kronologis daripada kejadian tersebut berawal dari sekitar bulan Juni tahun 2025. Pelaku atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH
Pada saat itu, C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Kemudian, saudara memiliki ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Sehingga dalam rencana ini, C alias Ken sudah menyiapkan tim IT. Namun untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2025, C alias K bersama dengan pelaku atas nama DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening dorman yang ada di Bank BRI. Kemudian C alias K menyampaikan karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 2025, C alias K bersama dengan DW dan saudara AAM kembali melakukan pertemuan untuk membahas apakah akan dilaksanakan opsi 1 ataupun opsi 2. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2025, C alias K bersama dengan DH berkomunikasi melalui WhatsApp. Dan di dalam komunikasi tersebut mereka memutuskan untuk memilih opsi 1, yaitu melakukan pemaksaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Setelah itu korban dilepaskan. Pada tanggal 16 Agustus 2025, pelaku atas nama DH mengajak saudara JP, di mana pertemuannya dilaksanakan di salah satu tempat di sekitar kota wisata Cibubur, dan menanyakan apakah memiliki kenalan dari kelompok preman atau orang yang bisa membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan ini, boleh dari sipil ataupun boleh dari aparat. Selanjutnya,
pada tanggal 17 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 pelaku atas nama JP menindaklanjuti permintaan saudara DH untuk mendatangi rumah saudara N. Setelah itu, sekitar pukul 20.00 di salah satu kafe di daerah Kota Wisata Cibubur dilakukan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saudara DH, saudara JP, saudara AAM, dan saudara N. Jadi dalam pertemuan tersebut ada 4 orang yang hadir dengan tujuan untuk membahas terkait persiapan untuk dilakukan penculikan terhadap korban. Pada tanggal 18 Agustus 2025 dilaksanakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saudara DH, saudara AAM, saudara JP, dan saudara N di salah satu kafe di kota wisata di daerah Cibubur untuk membahas persiapan penculikan. Di dalam pertemuan tersebut, DH dan AAM bertugas untuk menyiapkan tim yang akan mencari alamat korban serta mengikuti korban, di mana dalam tim tersebut terdiri dari 5 orang. Ulangi, terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saudara R, saudara E, dan saudara B. Kemudian JP, saudara JP, menyiapkan tim untuk membantu membuntuti korban, yaitu dengan inisial saudara AW, serta menyiapkan tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban. Setelah itu, saudara N menghubungi saudara FH yang bertugas ataupun yang disiapkan untuk tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 saudara F menghubungi saudara E dan mereka sepakat bertemu di seputar daerah di Cijantung. Tidak lama setelah itu, saudara E datang bersama saudara B, saudara R, dan saudara A. Kemudian, saudara F menunjukkan foto kepada tim saudara E, lalu memberitahukan untuk menjemput paksa orang tersebut dan mengantarkannya kepada tim yang dipersiapkan oleh saudara JP. Selain itu, tim yang memiliki tugas untuk membuntuti dan tim yang bertugas untuk melakukan penculikan terhadap korban, saudara D dan saudara AAM dan saudara JP memiliki safe house yang mana lokasi safe house tersebut diharapkan untuk bisa memaksa korban untuk melakukan kegiatan pemindahan dana.
Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2025, setelah dilakukan serangkaian kegiatan pembuntutan terhadap korban, kemudian pada saat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, di parkiran Lotemat Pasar Rebo, Jakarta Timur, korban berhasil diculik oleh tim yang berisi pelaku saudara E, saudara R, saudara B, saudara R, dan saudara A. Di mana di dalam penculikan tersebut, kelima orang pelaku menggunakan kendaraan Avanza warna putih. Ini yang terekam di CCTV, rekan-rekan sekalian. Dan selanjutnya, setelah berhasil melakukan penculikan, dibawa pergi untuk diserah terimakan kepada tim lain, yaitu tim yang berisi pelaku JP, pelaku N, pelaku atas nama U, dan pelaku D. Di mana di dalam serah terima tersebut, korban yang tadinya di Avanza warna putih digeser ke mobil Fortuner warna hitam, tepatnya di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, sekitar pukul 21.00. Selanjutnya, dari pukul 21.00, setelah korban berada di penguasaan tim saudara JP, N, U, dan D, untuk menunggu tim penjemput yang dipersiapkan oleh saudara C alias K, yang rencananya akan dibawa ke safe house yang telah disiapkan. Karena tim penjemput tidak kunjung datang, sedangkan pada saat itu korban kondisi sudah dalam keadaan lemas. Akhirnya korban dibuang di daerah Serang Baru, Cikarang, dalam keadaan kondisi kaki maupun tangan masih terikat dan mulut dalam kondisi terlakban atau dilakban. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2025 sekitar pukul 05.30, Polsek dari Cikarang mendapatkan laporan tentang penemuan mayat dari warga masyarakat sekitar, dan selanjutnya dilakukan penanganan dan olah TKP. Kemudian setelah dilakukan visum, kami sudah mendapatkan hasil sementara daripada visum et repertum, di mana korban meninggal diakibatkan karena kekerasan benda tumpul pada leher yang menekan jalannya nafas dan pembuluh nadi besar, ya, pembuluh nadi besar, sehingga menimbulkan ataupun menyebabkan mati lemas. Namun hasil tersebut masih belum final karena kami masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Rekan-rekan sekalian,
Selanjutnya, tim gabungan dari Subditreskrim dan Jatanras setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka, di mana dari 15 tersangka tersebut kami membagikan menjadi 4 kategori clustering atau 4 kategori atau 4 klaster. Klaster yang pertama yang merupakan otak perencana pelaku penculikan. Ini terdiri daripada 4 orang. Adapun identitasnya adalah C alias K, di mana peran daripada C alias K ini adalah mengatur dan menghadiri pertemuan dengan pelaku DWI. Kemudian yang kedua, menyiapkan rencana dan menyiapkan tim IT untuk perpindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Kemudian peran yang ketiga adalah mencari ataupun yang pelaku C ini memiliki informasi tentang rekening-rekening dorman yang ada di bank. Selanjutnya, pelaku yang kedua adalah pelaku DW. Pelaku DW ini perannya adalah yang pertama menghadiri pertemuan dengan saudara C alias K. Kemudian saudara, ulangi DH ya, bukan DW. Saudara DH menghubungi saudara JP untuk mencari tim penculik. Kemudian yang berikutnya menyiapkan tim yang bertugas untuk membuntuti korban. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara DA yang merencanakan penculikan terhadap korban. Kemudian yang berikutnya lagi, memberikan uang sebesar 60 juta kepada JP untuk operasional daripada penculikan. Selanjutnya, pelaku yang ketiga adalah pelaku atas nama AAM. Ini berperan untuk menghadiri pertemuan bersama saudara C alias K dan saudara DWI. Ulangi, saudara DH. Kemudian AAM juga merencanakan penculikan terhadap korban dan menyiapkan tim yang bertugas untuk membungkuti korban. Selanjutnya, pelaku yang keempat adalah saudara JP bertugas mempersiapkan tim eksekutor bersama dengan saudara M. Kemudian saudara JP ini juga ikut membuang korban di Cikarang bersama saudara N. Kemudian yang ketiga berperan mengkoordinir dan mengawasi jalannya pembuntutan sampai dengan kegiatan daripada penculikan terhadap korban. Kemudian yang peran yang berikutnya adalah memberikan uang sebesar 150 juta kepada saudara N untuk operasional penculikan. Karena sekalian, itu adalah
klaster daripada otak perencana penculikan terhadap korban. Kemudian klaster yang kedua ini merupakan klaster eksekutor penculikan terhadap korban, di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Yang pertama dengan inisial E, ini berperan memasukkan secara paksa korban ke dalam mobil Avanza putih, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Yang berikutnya melilitkan lakban ke wajah korban, kemudian mengikat tangan korban dengan tali rafia, dan pelaku E menerima uang sebesar 45 juta rupiah dari saudara Eva untuk operasional penculikan, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada 4 rekannya yang lain, masing-masing dengan besaran 8 juta rupiah. Selanjutnya, pelaku yang kedua atas nama REH ini berperan membantu saudara E, pelaku yang pertama, untuk memegangi korban dari belakang dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku JRS ini berperan untuk membantu saudara E memegangi tangan korban dari kanan, ya bagian tangan bagian kanan, dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku atas nama AT ini berperan membantu saudara E untuk memasukkan korban secara paksa ke dalam mobil Avanza putih. Kemudian membantu saudara E memegangi korban dari kiri dalam proses ketika dilakukan lilit lakban dan pengikatan tangan korban. Sedangkan pelaku yang kelima adalah pelaku EWB. Ini merupakan driver daripada mobil Avanza pada saat terjadi penculikan. Kemudian di klaster ini ada terlibatan oknum TNI. Nanti untuk lebih jelas akan disampaikan oleh Danpom Jaya, baik identitas maupun peran daripada tersangka tersebut. Adapun klaster yang ketiga adalah klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini sebanyak 3 orang. Yang pertama adalah saudara JP, yang mana JP ini juga merupakan salah satu otak perencana, tapi juga sekaligus sebagai eksekutor. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa JP ini juga berada di dalam mobil Fortuner warna hitam, yang mana korban ketika dipindahkan setelah diculik itu dipindahkan dari Avanza putih ke Fortuner hitam. Adapun peran saudara JP yaitu menginjak kaki korban pada saat di dalam mobil Fortuner dan membuang korban bersama saudara N.
Tersangka yang kedua adalah saudara MU. Ini merupakan sopir ataupun driver yang mengendarai mobil Fortuner yang digunakan untuk membawa korban dari Kemayoran sampai dengan lokasi pembuangan di daerah Bekasi. Kemudian yang ketiga adalah saudara DSD. Ini merupakan driver juga yang tadi bergantian dengan saudara MU. Jadi ini driver Fortuner karena bergantian. Jadi pada saat di dalam mobil tersebut karena terjadi penganiayaan, si MU ini gak kuat pada saat nyopir karena sedikit oleng, sehingga digantikan oleh saudara DS. Kemudian di dalam klaster ini terdapat satu tersangka yang merupakan oknum TNI. Nanti akan dijelaskan detail oleh Danpom Jaya. Kemudian yang klaster keempat yaitu klaster surveillance ataupun orang yang bertugas membuntuti korban. Ini berhasil kita tangkap sebanyak 4 orang. Yang pertama adalah saudara AW. Kemudian yang kedua adalah saudara EWH, sedangkan yang ketiga adalah saudara RS, yang keempat adalah saudara AS. Rekan-rekan sekalian, dari kasus tersebut masih ada 1 orang yang belum tertangkap dan kami tetapkan sebagai DPO. Ini dengan inisial EG. Ini perannya adalah sebagai tim yang masuk dalam kategori klaster 4 yang dimana ikut membuntuti korban. Ini adalah DPO-nya. Mungkin nanti silahkan nanti bisa di zoom. Tersangka atas nama EG. Rekan-rekan sekalian, dari hasil penyelidikan dan penyidikan serta pendalaman yang telah dilakukan oleh tim penyidik terhadap para tersangka dipersangkakan dengan pasal tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 33 ayat 3 yang mana ancaman hukumannya adalah selama-lamanya 12 tahun. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan dari kami, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direskrim Um. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Danpom Jaya untuk memberikan penjelasan. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kabid Humas, Direskrim serta rekan-rekan media sekalian. Pertama, kami sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan atensi terhadap terjadinya perkara ini dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini dengan tegas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua, kami izin menyampaikan kaitannya dengan kronologis kejadian sekaligus peran dari oknum TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam perkara ini. Kami mulai pada hari Minggu pada tanggal 17
Agustus 2025, Saudara JP mendatangi rumah Saudara N yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direskrim dan Saudara N ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan Kepala. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama Saudara DH. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2025 Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh Saudara DH tadi. Pada saat itu Serka N meminta Kopda F untuk datang dan bertemu di sebuah kafe di wilayah Jakarta Timur, dan pada saat itu Saudara JP sudah berada di kafe. Jadi mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian Saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan tersebut ada imbalannya. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus sekira pukul 9.30 WIB, Serka N kembali menghubungi Kopda F dan menanyakan kembali apakah Kopda F bersedia atau tidak menerima tawaran yang sudah ditawarkan kemarin. Selanjutnya Kopda F bersedia menerima tawaran tersebut dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban. Pada saat pertemuan tersebut, Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah, dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N, dan uang tersebut dari pemberian Saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus, Serka N bertemu dengan Saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu Saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh Serka N, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi Saudara EW untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian setelah dihubungi, Saudara EW datang bersama dengan 4 orang lainnya dengan inisial Saudara AT, Saudara JR, Saudara RA, dan Saudara EW dengan menggunakan mobil Avanza warna putih.
sekira pukul 13.45, saudara JP memberikan informasi kepada Kopda F bahwa korban berada di sebuah perbelanjaan di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya, Kopda F dengan menggunakan mobil yang lain bersama saudara EW dan kawan-kawan lainnya 4 orang yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya, saudara EW memarkirkan kendaraannya di samping kendaraan korban. Sekira pukul 16.30 saat korban datang, kemudian saudara EW dan saudara A langsung memenuhi korban dan memasukkan ke dalam mobil Avanza warna putih. Pada saat kejadian tersebut, Kopda F berada di lokasi parkir, namun tidak dalam satu kendaraan yang sama. Selanjutnya, setelah korban berhasil dibawa, dalam perjalanan beberapa kali Kopda F menelpon saudara JP dan menanyakan mana tim yang akan menjemput. Namun tim yang akan menjemput dan yang sudah dijanjikan kepada saudara JP itu tidak kunjung datang. Sehingga pada saat itu Kopda F sempat mengancam kepada saudara JP, apabila tidak ada tim yang menjemput, maka korban akan diturunkan. Kemudian saudara EW mengirimkan Sherlock kepada Kopda F dan meneruskan Sherlock tersebut kepada saudara JP sehingga mereka bertemu di bawah flyover di daerah Kemayoran. Pada saat di bawah flyover Kemayoran sekira pukul 19.45, saudara EW dan kawan-kawan 4 orang bertemu dengan Kopda F dan saudara JP, serka N dan saudara U yang mengendarai mobil Fortuner warna hitam. Selanjutnya korban dipindahkan dari mobil Avanza warna putih ke dalam mobil Fortuner warna hitam. Saat berada di dalam mobil Fortuner warna hitam, di dalam mobil tersebut terdapat serka N, kemudian saudara JP dan saudara U. Pada saat di perjalanan, korban yang sudah dalam kondisi terlakban melakukan pemberontakan dan berupaya untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat itu serka N ikut memegangi korban, menahan dada korban agar korban tidak berontak. Selanjutnya, saudara JP dan serka N menunggu informasi dari saudara DH terkait tim yang akan menjemput korban. Namun karena tim tidak datang dan korban melakukan terus perlawanan dan diduga korban juga sudah dalam kondisi yang lemas, selanjutnya serka N dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam berhenti di sebuah areal persawahan dan menurunkan korban dengan cara memegang bagian kepala, sementara saudara JP itu mengangkat di bagian kaki dan korban dibuang sekitar 2 meter dari mobil yang mereka kendarai. Dan setelah korban
diletakkan di tempat tersebut. Selanjutnya serka N, saudara JP, dan saudara D pergi meninggalkan lokasi tersebut. Rekan-rekan media sekalian, sampai dengan saat ini kami dari penyidik Pom Dam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F, dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Demikian rekan-rekan media sekalian hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Kapitumas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Pom Dam Jaya atas penjelasannya. Kemudian kami persilakan kepada rekan-rekan kami dari media yang ingin melakukan pendalaman, mohon bantuan untuk sound systemnya. Kami persilakan dari sebelah kanan kami dulu ya. Oke, silakan Mas. Ya, perkenalkan saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Mau tanya tadi terkait dengan rekening dorman itu, si pelaku ini tahu dari mana ya data-datanya? Jumlah rekening dorman itu berapa? Sama itu punya siapa aja? Terakhir, apakah benar di antara 15 pelaku ini ada karyawan Bank BUMN yang sudah menjadi tersangka? Terima kasih. Kami persilakan Pak Adil. Baik, terkait dengan rekening dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup, jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Kemudian apakah ada karyawan BUMN yang terlibat? Ini dalam hal ini sampai sejauh ini belum ada keterlibatan, tapi mungkin kita akan melakukan cek ulang kembali nanti, ya artinya kita akan sesuai dengan komitmen bahwa siapapun yang terlibat akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin tambahan Pak, untuk S ini tuh siapa ya Pak? Dia maksudnya dari mana? Atau... Mohon maaf Pak, nanti kalau kita sampaikan nanti lebih ini lagi. Tolong Mas ya. Oke. Izin Pak, saya Wildan Afiansa dari Detikom. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, penegasan aja itu kan dari hasil visum ada beberapa luka di tubuh korban ya Pak ya. Ini tindak kekerasan yang dilakukan para tersangka itu apa aja? Terus dilakukannya itu apakah di saat di mobil Avanza juga dilakukan, apa pas Fortuner aja gitu loh. Terus yang kedua buat Badan POM, untuk sanksi kedua tersangka ini apakah sudah ada, apakah ada pemecatan dan lain sebagainya Pak? Terima kasih. Sama penegasan Pak, berarti buronnya itu 2 ya, selain tersangka yang tadi udah ditampilkan DPO itu, berarti ada sosok yang tadi sebagai
informasi yang S ya, yang rekening dorman itu, yang DPO-nya. Masih kita cek dulu. Oh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Detikom bahwa benar bahwa pada saat di mobil Avanza terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tim yang kami katakan tim penculik di lakban. Pada saat di lakban tersebut, di lakban kemudian diikat, si korban ini melakukan perlawanan. Perlawanan tidak menurut sehingga si tim dari E ini yang melakukan penculikan ini atau penjemputan ini melakukan pemukulan sehingga sampai dia lemas sehingga bisa dilakukan mengikat tangannya dan melakban matanya. Kemudian setelah diserahkan kepada tim mobil Fortuner, korban juga dipukuli karena memang korban ini memberontak terus, tidak menurut hasil investigasi kami atau penyidikan kami, sehingga korban ini terus dipukulin sehingga lemas, sehingga tidak berdaya lagi, kemudian dibuang. Yang menurut pengakuan para tersangka pada saat dibuang masih bergerak tapi sudah lemas. Demikian, terima kasih. Alasan cuma dibuang di lokasi itu kan ini kan udah masuk ke penculikan, kekerasan itu. Kapan dibuang di tempat umum itu, kalau nggak dibuang ke tempat yang lain lebih tertutup, alasan dari pelaporan pada sana? Itu kan bukan tempat umum, itu tempat tertutup, sepi, di lapangan jauh dari pemukiman. Ya, silakan Pak, ini dan Pomdam dulu ya. Terima kasih Mas. Kalau terkait dengan masalah sanksi pemecatan, tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh, dan ini kita masih dalam tahapan di kegiatan penyidikan. Adapun untuk mekanisme pemecatan itu nanti merupakan kewenangan dari pengadilan militer, apakah yang bersangkutan ini diberikan hukuman tambahan pemecatan atau tidak. Jadi merupakan kewenangan dari pengadilan. Demikian. Baik, ya silakan Pak. Izin Pak, Ayu dari Tirto. Mau tanya Pak, tadi kan tersangka itu punya data rekening dorman ya. Nah itu kenapa akhirnya dipilih Kacap BRI Cempaka Putih ini? Terus kedua, apakah memang dia megang data dorman itu memang karena sudah ahlinya gitu dalam hal ini? Dia sudah memang pernah melakukan hal serupa atau gimana? Baik, terima kasih. Kenapa Kacap ini dipilih? Karena berdasarkan keterangan dari saudara DH, ini merupakan salah satu orang yang mencari, dan dia juga minta kepada temannya, kira-kira apakah ada kenalan Kacap bank. Dan temannya itu hanya memberikan kartu nama, itu saja. Sehingga dari situ dilakukan pembuntutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa si tersangka ini tahu ada rekening dorman? Kami nanti akan bisa menjawab apabila yang satunya lagi mungkin sudah bisa kita ambil keterangannya atau mungkin kami sudah tangkap, dan apakah sudah berapa kali saat ini yang bersangkutan masih baru ngaku melakukan kali ini. Jadi sekali lagi mohon waktunya rekan-rekan sekalian, kami juga masih melakukan proses pendalaman untuk menggali informasi terkait kenapa bisa mengetahui adanya rekening dorman itu. Karena salah satu yang menurut keterangan daripada tersangka ini masih belum kita dapatkan informasinya. Terima kasih. Cukup Pak. Ya. Mas.
Izin Pak, mungkin ke Pak dan Pomdam Jaya. Tadi sebenarnya kuasa hukum tersangka penculikan sempat menduga ada keterlibatan TNI lagi. Apakah dari yang 17 orang saksi yang sudah diperiksa ini merupakan oknum TNI juga? Lalu tadi disebutkan ada DPO EG, apakah ini juga oknum aparat? Dan mungkin terkait dengan yang rekening tadi, rekening dorman ini sebenarnya pemindahan dananya apakah berhasil dilakukan ke rekening penampungan, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Pertanyaannya terkait dengan adanya kemungkinan keterlibatan adanya oknum TNI yang lain, proses penyidikan yang kami laksanakan sekarang ini masih terus kita dalami untuk pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya. Kemudian terus kita lakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat yang lainnya. Sementara sampai dengan saat ini masih sudah dua yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita laksanakan penahanan. Yang DPO-EG tadi apa, Pak? Maksudnya tadi kan DPO-EG itu termasuk apa? Baik, untuk yang DPO-EG ini adalah orang sipil, Mas. Ini merupakan teman-teman dari kelompok pelaku yang termasuk dalam kategori ataupun klaster penculikan. Kemudian yang berikutnya tadi, apakah rekening dorman tadi sudah bergeser? Yang pasti belum, Mas, karena yang diharapkan dengan menculik pelaku ini bisa memaksa untuk pelaku ini memberikan otorisasinya untuk bisa menggeser dari dorman kepada rekening penampung. Jadi untuk rekeningnya ataupun uangnya yang dari rekening dorman ke penampung belum bergeser. Ya. Oke, silakan. Oke, Pak Kabit, Pak Dir izin Pak. Saya Yona dari Metro TV mau bertanya terkait rekening dorman ini, berapa uang total jumlah uang di rekening dorman tersebut. Kemudian yang kedua, apakah dari aktor intelektual atau C alias Ken ini sudah mengincar bank-bank lain, Pak, untuk rencana berikutnya? Apakah cuma BRI ini atau mengincar bank lain? Kemudian jadi penculikan atau pembunuhan ini random saja ya, Pak, nggak kenal dengan pelaku gitu, Pak. Yang ketiga terhadap dan Pomdam Jaya, izin Bapak saya bertanya terkait Kopda F dan Serkaen ini, berapa uang yang dijanjikan oleh aktor intelektual C alias Ken atau kawan-kawannya, Pak? Terima kasih. Pak dan Pomdam dulu. Terima kasih, Mbak, untuk pertanyaannya. Kalau terkait dengan masalah berapa nominal jumlah uang yang dijanjikan kepada Serka N dan Kopda F ini untuk melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan saksi, kita mendapatkan nominal dijanjikan sejumlah 100 juta rupiah. Demikian. Itu masing-masing orang ya, Pak? Bukan. 100 juta rupiah itu kalau bahasanya diberikan 100 juta rupiah silakan diatur. Demikian ya, Mbak. Terima kasih. Ya. Satu lagi, kasih dua pertanyaan. Baik, terkait berapa jumlahnya, untuk jumlah pastinya saya tidak bisa merinci secara total. Ya. Kemudian apakah ada upaya yang dilakukan terkait perbuatan serupa untuk mencairkan uang di rekening Bank Dorman tadi ya? Perlu kami sampaikan bahwa sepengetahuan kami ini sudah ada 2 kasus yang sudah diungkap oleh Polri. Kalau tidak salah, 1 di Bareskrim dan 1 di Direktorat Server Polda Metro Jaya. Jadi ini yang ketiga ini. Tapi beda modus ya. Tapi ini terkait dengan rekening dorman. Kemudian untuk
kenapa korban ini atau kenapa ini jadi korban kepala bank ini? Ini dipilihnya secara random karena kebetulan salah satu di antara tersangka ini punya kartu namanya saja, itu awalnya. Jadi tidak ada yang kenal dengan korban. Baik, mohon izin kami tambahkan sedikit terkait kenapa korban ini yang jadi sasaran. Berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa korban ini sebelumnya adalah, sebelum sampai ke situ kami sampaikan dulu bahwa sebelum adanya seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa sebelum adanya rencana penculikan terhadap korban ini, para pelaku dalam hal ini K alias C mengajak DH untuk melakukan pencarian atau mencari kepala cabang beberapa bank yang bisa dibujuk untuk mau bekerja sama dengan mereka. Awalnya seperti itu. Namun dalam perjalanannya setelah sekian lama, 1 bulan lebih, mereka tidak berhasil mendapatkan. Aca berubah-ubah. Senyum lega menghiasi wajah para siswa dan guru SMK Negeri 1 Konawe Utara ketika PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan meresmikan bantuan laboratorium TIK di sekolah mereka. Kini, deru sepeda motor dan mobil yang dulu membawa rombongan siswa ke sekolah lain tak lagi terdengar. Digantikan suara klik mouse dan ketikan keyboard menandai awal babak baru pembelajaran TIK di SMK Negeri 1 Konawe Utara. Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan kemandirian masyarakat, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui UPP Sultra memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas. PLN UIP Sulawesi bersama Gubernur Sulawesi Tengah telah meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan pertama di Morowali. Dengan beroperasinya infrastruktur ini, total pelanggan PLN yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka sebesar 1.030.695 pelanggan atau setara 18% dari total jumlah pelanggan PLN di Pulau Sulawesi. Dengan total serapan daya listrik rata-rata per bulan sebesar 210,56 MW. PLN percaya bahwa akses terhadap teknologi adalah salah satu kunci penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu, PLN UIP Sulawesi menghadirkan program bantuan penunjang pembelajaran TIK di Sulawesi Tenggara yang diharap dapat menjadi jalan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global menuju masa depan yang lebih maju dan inovatif. Yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Kelebihan